Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Sebelum Bapak menyampaikan paparan materi tentang penting dan peran komite sekolah, Bapak perkenalkan diri dulu. Kalau tidak kenal maka tidak sayang katanya. Nama Nengah Sudiarte, jadi tempat tanggal lahir Singaraja 5 Maret tahun 1960. Jadi usia Bapak udah 60 sekarang. Selamat pagi pada calon siswa baru SMA Negeri 4 Singaraja. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan paparan tentang komite sekolah yang semestinya paparan ini disampaikan oleh ketua komite. Karena beliau berhalangan hadir, maka saya diperintahkan untuk menyampaikan tentang komite sekolah. Sebelum saya menyampaikan paparan tentang komite sekolah, terlebih dahulu saya sampaikan bahwa istilah komite sekolah baru pertama disampaikan, didengungkan di Indonesia itu yaitu pada tahun 2002. Jadi sebelumnya ada pengertian komite sekolah itu persatuan orang tua murid. Jadi organisasi kelompok orang tua siswa namanya POM, Persatuan Orang Tua Murid. Selanjutnya diganti menjadi BP3, Badan Penyelenggara Pembantu Pendidikan. Selanjutnya diubah menjadi komite sekolah yang tertuang dalam SK Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 014/U/2002 tertanggal 2 April 2002. Maka mulai saat itulah istilah komite sekolah diperkenalkan di Indonesia. Nah, selanjutnya untuk sekarang ini komite sekolah itu rujukannya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 75 tahun 2016. Jadi segala yang berbentuk komite sekolah rujukannya sekarang itu adalah Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 75 tahun 2016. Jadi setiap komite sekolah yang ada di sekolah-sekolah di Indonesia rujukannya Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Jadi demikian selintas tentang komite sekolah. Selanjutnya akan saya sampaikan tugas apa sih tugas komite sekolah. Jadi maksudnya adalah komite sekolah itu suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologi, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat. Maksudnya masyarakat setempat. Oleh karena itu, komite sekolah yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, komite sekolah menggunakan konsep yang berorientasi pada pengguna. Jadi konsepnya menggunakan pada pengguna. Artinya komite sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna atau klien model, berbagai kewenangan atau yang disebut dengan power sharing and advocacy model, dan kemitraan partnership model yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Jadi demikian maksud dibentuknya komite sekolah. Jadi komite sekolah di suatu sekolah tetap eksis, namun fungsi, tugas maupun tanggung jawabnya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Peran komite sekolah bukan hanya sebatas pada mobilisasi sumbangan dan mengawasi pelaksanaan pendidikan. Esensi utamanya adalah partisipasi komite sekolah adalah meningkatkan
kualitas pengambilan keputusan dan perencanaan sekolah yang dapat merubah pola pikir, keterampilan, dan distribusi kewenangan atas individual dan masyarakat yang dapat memperluas kapasitas manusia, meningkatkan taraf hidup dalam sistem manajemen pemberdayaan sekolah. Nah, selanjutnya tugas. Apa sih tugas komite sekolah? Kenapa mesti ada komite sekolah di tiap sekolah satuan pendidikan? Tugas-tugas komite sekolah antara lain yaitu menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga komite sekolah. Yang kedua, mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Nah, itu antara lain tugas-tugas dari komite sekolah. Yang berikutnya tugasnya adalah menampung dan menganalisa aspirasi, ide, kebutuhan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat. Berikutnya memberi masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada kepala sekolah mengenai kebijakan dan program sekolah, APBS, kriteria kinerja sekolah, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. Berikutnya tugasnya adalah mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Berikutnya tugasnya adalah menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Terakhir, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan sekolah. Jadi demikian tugas-tugas dari komite sekolah. Yang berikutnya adalah apa sih fungsi komite sekolah? Nah, fungsi komite sekolah untuk menjalankan peran yang telah disebutkan di MIPA, komite sekolah memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang berikutnya, melakukan kerjasama dengan masyarakat, baik perorangan, organisasi, dunia usaha, dan dunia industri atau yang sering disingkat judi, dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Nah, selanjutnya yang terakhir yang perlu digarisbawahi adalah sesuai dengan judul pemaparan kita ini adalah apa sih peran komite sekolah? Apa perannya komite sekolah? Apakah sangat penting? Apakah perlu komite sekolah di setiap sekolah? Nah, keberadaan komite sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di satuan pendidikan atau sekolah. Oleh karena itu, pembentukan komite sekolah harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Peran komite sekolah adalah sebagai berikut. Sebagai lembaga pemberi pertimbangan atau dalam bahasa Inggrisnya advisory agency dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Dan berikutnya perannya adalah sebagai lembaga pendukung atau supporting agency, baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Peran yang berikutnya adalah sebagai pengontrol atau controlling agency dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Peran yang berikutnya adalah sebagai lembaga mediator antara pemerintah atau
dididik dengan masyarakat di satuan pendidikan. Jadi demikianlah peran komite di suatu sekolah, sangat berperan, sangat perlu ada komite sekolah sehingga bisa bersinergi dengan sekolah dalam hal kemajuan pendidikan. Nah, demikian paparan singkat mengenai komite sekolah. Nanti anak-anak bisa melihat keberadaan komite sekolah di SMA 4 ini. Sebelum Bapak akhiri, Bapak menyampaikan beberapa pesan kepada anak-anak calon-calon siswa SMA Negeri 4 Singaraja, bahwa sebagai calon siswa di SMA Negeri 4 Singaraja ada beberapa hal yang perlu Pak sampaikan. Yang pertama adalah kalian memasuki wilayah baru, semestinya kalianlah yang harus beradaptasi dengan lingkungan SMA Negeri 4 sekarang. Jadi jangan SMA Negeri 4 disuruh beradaptasi terhadap kalian. Jangan kebalikan. Jadi kalian sebagai siswa baru di tempat baru, kalianlah yang harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam pergaulan sehari-hari nanti ada 3 kata sakti yang Bapak ingin sampaikan kepada kalian dalam pergaulan nanti. Jangan pernah lupa menyampaikan 3 kata ini. Yang pertama yaitu tolong, yang kedua maaf, dan yang ketiga terima kasih. Jadi kalau Bapak singkat istilahnya TMT. Jadi ingat itu, setiap dalam pergaulan kalau kita sudah sering menyampaikan kata tolong, maaf, terima kasih, niscaya kalian dalam pergaulan tidak akan mengalami kesulitan. Jadi ingat itu, kalau kami di pegawai negeri dulu ada istilah TMT, terhitung mulai tanggal. Tapi kalau sekarang kalian TMT ingat, yang dimaksud TMT adalah kata pertama tolong, maaf, dan terima kasih. Jadi jangan sampai ada bosan-bosannya menyampaikan. Misalnya kita ngomong pada teman, tolong ambilkan saya penggaris di meja saya. Beda dengan kalau kalian ngomong, ambilkan penggaris saya di meja. Nanti teman yang mendengarkan akan berbeda menanggapnya. Jadi itu hal-hal yang Bapak sampaikan. Ada 3 kata sakti yang mesti kalian nanti ingat-ingat dalam pergaulan saya. Yang berikutnya terkait dengan kata tolong, maaf, terima kasih, yang istilahnya dalam perkataan kita sehari-hari. Karena ada dalam sastra Hindu menyatakan bahwa lewat perkataan kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Lewat perkataan kita bisa mendapatkan banyak teman. Lewat perkataan kita bisa mendapatkan kesusahan atau banyak musuh. Dan lewat perkataan kita bisa mendapatkan kematian. Jadi dalam pergaulan nanti berhati-hatilah kalian dalam berkata-kata. Karena lewat perkataan itu menyebabkan kita bisa mendapatkan yang tadi sudah Bapak sampaikan, yaitu 1, kebahagiaan, kedua banyak teman, ketiga kita bisa mendapatkan banyak musuh atau kesedihan, dan yang keempat kita bisa mendapatkan kematian. Kalau kita berkata-kata yang baik, niscaya dalam pergaulan kalian sehari-hari itu akan berjalan lurus. Utamanya di SMA 4. Dan kalian sebagai siswa di SMA 4 juga tidak lupa dengan 3 kata yang biasa disebut dengan 3S. Yang pertama adalah senyum, yang kedua adalah salam, dan yang ketiga adalah sapa. Jadi 3 kata itu juga jangan sampai dilupakan. Misalnya kalian sedang istirahat di halaman, ada tamu masuk ke sekolah, kalian harus menunggu. Paling tidak senyum dulu, kemudian sampaikan salam, baru sapa. Misalnya senyum, ada tamu datang, siapapun tamu itu, senyum, kemudian sampaikan salam, Om Swastiastu, atau selamat pagi, atau selamat siang, baru tanya kepada beliau keperluannya apa.
disapa, sehingga setiap siswa SMA Negeri 4 Singaraja selalu kami tanamkan hal-hal seperti itu, sehingga dalam pergaulan sehari-hari baik di internal sekolah maupun di luar sekolah, maka anak-anak SMA 4 kami harapkan bisa membawa diri. Artinya setelah kalian 3 tahun nanti dibina di sini oleh guru-guru, maka kami bisa memberikan predikat inilah siswa SMA Negeri 4 Singaraja. Bukan kebalikannya, inikah siswa SMA Negeri 4 Singaraja. Jadi demikian hal-hal yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan nanti kalian selama pergaulan di SMA Negeri 4 Singaraja kalian bisa melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban kalian sebagai siswa, dan kalian dalam pergaulan sehari-hari bisa melaksanakannya dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ada manfaatnya sehingga kalian bisa mengikuti proses belajar mengajar di SMA Negeri 4 Singaraja dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya tutup dengan Parani Santi. Om Santi 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 Om. Sampai dipanggil.